Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ngobrol bareng lagi bareng Maria Nelly. Tapi ini kayaknya apa ya? Soalnya setahun lagi kan kita berketemu. Tahun ini terakhir. Iya tahun ini. Iya. BTW mau cerita nih ya. Kenapa mau milih ke sananya? Oke, thank you Rahma. Ceritakan dulu ke sana itu apa, Maria? Ini langsung ke sana. Iya, jadi ke sana itu apa sih ke sana ya kan? Iya. Jadi ini pakai mic ya? Oke, jadi itu kan kegiatan namanya Indonesia Mengajar. Nah, itu adalah pengabdian dalam bidang pendidikan. Nah, itu memang udah dari dulu tahun 2013. Aku tuh kenal Indonesia Mengajar lewat buku, terus di internet juga kan didirikan sama Pak Anies Baswedan. Nah itu kayak motivasi aja sih mengabdi di daerah pedalaman Indonesia kayak gitu, di tempat-tempat pedalaman yang terbatas tuh nggak ada jaringan. Iya kayak gitu Nel. Jadi kita tuh jadi guru tapi di daerah pedalaman. Terus kita di sana tinggal sama orang tua angkat kayak gitu. Jadi jiwa-jiwa pengabdian itu sih yang mendorong kenapa pengen memilih Indonesia Mengajar kayak gitu Nel. Rahma gitu. Terus lagi Ada kegagalan jadi sebelum ini ya. oke, ada banget. Jadi dalam setiap kegagalan tuh refleksi lagi apa yang kurang, kenapa bisa gagal. Jadi gagalnya itu mungkin 3 kali kayak gitu ya. Jadi ini percobaan yang keempat baru bisa lolos karena seleksinya ketat banget kan seluruh Indonesia yang saingannya ribuan kayak gitu. Nah dari kegagalan itu aku merenung apa sih kemarin kurangnya, salahnya tuh di mana kira-kira. Nah itu yang aku coba perbaiki, terus itu yang aku perdalam lagi, aku pelajari lagi. Nah sampai akhirnya percobaan keempat baru rezekinya di situ. Iya, jadi mimpi itu sebenarnya bisa aja kita raih, yang penting kita coba berusaha kayak gitu, kita refleksikan lagi. Aduh dalam nih pertanyaannya Rahma. Iya kalau Hari ini sedih. iya Nangis. Mau nangis. iya website Indonesia Mengajar ada kok, di Instagramnya juga ada Indonesia Mengajar. Oke. Langsung ya kita masuk ke pertanyaan. Ya selamat ya. Akhirnya tercapai. Nih kita kan sama-sama suka Bang Panji sama Bang Coki nih. Ada gak kalimat yang paling diingat? Untuk Mary tunggu dulu ya. Gak usah tanya aku. Tapi kalau ada komedian lain bisa. Enggak. Terserah aja. Aku gak pelajari dulu deh. Harusnya aku baca. Oh iya yang Santai aja. Yang dari Bang Panji itu mimpi itu diperjuangkan, ada kata-katanya itu tapi Jangan membunuh mimpimu ya. iya bener kayak gitu pokoknya. Mimpi itu kita harus perjuang. Aku ingat kata-katanya, apalagi Bang Panji waktu ke New York itu kan, usianya itu kan sudah 40 lah, nah 40 Iya. Terus tuh kayak mimpinya tetap diperjuangkan. Keluarganya kan dia udah mapan di sini, terus keluarganya dibawa ke New York apa segala macam, karena itu impiannya kayak gitu. Jadi nggak ada batasan umur segitu kita udah berhenti kayak gitu dari mimpi. Pokoknya mimpi itu yang harus diperjuangkan. Dan memang Bang Panji sih yang memotivasi juga Rahma waktu Iya. aku tuh sadar kan, aku sadar sih bahwa mimpi itu ya memang harus diperjuangkan. Jangan pernah bunuh mimpi, karena mimpi itu kan maksudnya penyesalan itu ketika kita nggak berani mencoba mimpi itu kayak gitu ya. Kayaknya kata-katanya itu ya, jangan bunuh mimpi itu ya. Iya, jangan bunuh mimpi. Sekarang di mana masih di New York? Ini mau ada show-nya kan di Banjarmasin. Ada show September kayaknya, nggak salah ya. Iya, September. Iya. Kemarin aku ngikutin Bang Panji juga tuh. Kalau Coki aku nggak ingat Rahma. Kalau yang lain ada? Yang gue lihat Bang Panji sih, karena memang Bang Panji itu kalau untuk motivasi aku akui emang mantap banget, selalu memperjuangkan mimpinya kayak gitu. Orang yang memotivasi loh. Iya. Keren. Oke. Ada lagi? Kalau aku yang paling ingat dari Bang Panji ini, gak semua orang itu pendapatnya punya bobot. Kita yang mesti pintar, kita yang mesti bijaksana untuk nentuin siapa yang pendapatnya punya bobot besar, sehingga bisa kita dengerin dan siapa yang cuman sotoy. Nah itu sih paling kayak berpengaruh gitulah.
Sama kalaunya Bang Coki masih yang kemarin sih, masalah ketersinggungan. Ketersinggungan itu dipilih bukan dikasih, ya kan? Ya. Ketersinggungan itu sama kayak lucu gak sih? Misalnya kita merasa lucu, orang lain enggak, kita milih itu lucu, kita ketawa, gitu gak sih? Ketersinggungan. Iya. Soalnya kadang-kadang aku orang ngerasa itu lucu, tapi temanku nggak ngerasa lucu. Kita yang memilih kan. Kita yang memilih. Dan beda-beda sih. Dan kalau ketika refleks pertama kita tersinggung itu nggak apa-apa, karena kita kan outputnya nanti bisa dipilih, mau secara elegan atau kampungan. Itu sih kalau yang paling aku ingat. Tapi walaupun mereka kan memotivasi, tapi banyak juga yang nggak suka sama mereka. Ya itu kan nggak semua orang kan disukai kayak gitu, pasti ada. Kadang-kadang pengen juga ngikut komen, kok Bang Panji lagi bahas ini kok orang-orang beda gitu kan. Iya, keluar dari isi captionnya itu atau video-videonya. Kayaknya dia ngomentarin sosoknya deh, bukan pesan yang disampaikan Bang. Iya. Terusnya kan kita nggak ngelihat siapa orangnya, tapi apa yang dia sampaikan. Iya. Sama kayak Coki itu kan. Nah dari itu ya, dari kalian deh. Kenapa Nel? aja. Ngomong aja kali. Iya. Gimana sih tanggapan kalian sama orang yang nggak suka sama kalian? Tanggapan aku ya. Iya. Ada temanku. Tanggapan aku dengan orang yang nggak suka, udah aku anggap itu tuh apa ya, angin lalu aja sih. Sebenarnya kan suka tidak suka itu bukan kendali kita kayak gitu. Kalau dalam bukunya Ishiro siapa gitu, berani tidak disukai, jadi itu bukan kita yang mengendalikan orang tuh suka atau tidak dengan kita. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang untuk kita pikirkan kayak gitu. Kita hanya bisa mengendalikan respon kita terhadap orang yang nggak suka, terhadap orang yang suka tuh kayak gimana. Misalnya kita nggak mikirin, ya udah nggak apa-apa gitu. Pasti setiap orang ada yang suka dan tidak bagi aku. Iya sih. Jadi tergantung kita respon orang tuh kayak gimana. Misalnya kita juga respon nggak suka, pasti tanya juga. Oke, ada lagi? Yang pertama kan pasti kita nggak bisa ngebuat semua orang senang, ya kan? Dan orang juga pasti punya selera kan. Mungkin seleranya beda sama kita. Suka tuh apa? Ya, Kita pernah jahat. Iya, nggak tahu sih. Kenapa ya? Mungkin aja. beda selera bisa juga. iya beda. Beda selera. Misalnya kayak Mungkin orang itu diam aja misalnya. Kita sukain apa dari dia itu? mungkin dari muka kita kah yang jutek atau gimana kan? Itu namanya suzon. Ditanya orangnya dianggap jutek guys. Banyak faktor sih, mungkin entah Iya. perilaku Iya. kita kah yang dia Penasaran aja kenapa? perilaku Aku nggak kita suka. atau Nggak perlu dipenasari Yang sih. Maksudnya Sekarang maksudnya tuh itu nggak perlu suka juga, tapi alasan nggak sukanya kenapa ya? terserah orang, tergantung Iya, apa ya? Iya terserah. Iya. Terserah dia. ya, Yang mau Pokoknya- berteman silahkan, kalau enggak ya udah. bukan kita yang mengontrolnya kayak gitu Iya. kan. Yang salah tuh sebenarnya kalau misalkan ada kita yang nggak suka sama orang kan, terus orang ada yang nggak suka sama kita, terus kita marah, itu tuh. Jadi kita juga nggak boleh egois lah. Kalau ada orang yang nggak suka kan, Iya, itu Tapi- kembali. Tapi kalau aku mau tahu alasannya dulu. Kenapa? susah ya tuh Nel. Tanya langsung orangnya lah. Tahu. Bisa. Kalau Nggak tahu. perlu deh, itu kayak ribet gitu aja sih. Iya, Harus tahu Penasaran semua. beda sih kadang kan. Iya beda-beda. Kan Ada nggak hal yang mau disampaikan untuk orang di luar sana yang lagi punya masalah, nggak ada. yang mau nyerah dengan keadaan atau Jangan tanya aku bukannya. atau dengan mimpi mereka deh ya? Itu Maria bagus, Maria aja. Sebenarnya aku juga butuh motivasi. Tapi Maria kan udah kecapai sekarang. Iya, Em, dari Maria aja untuk kita semua. Waduh. Ini ikutin Bang Panji sih kata-katanya, pokoknya tetap yakin sih kalau sesuatu itu bisa kita raih kayak gitu kan, walaupun misalnya waktunya nggak cepat kayak gitu. Aku percaya pada proses, maksudnya nggak semua orang itu dapat meraih mimpinya hari itu, detik itu juga dia tercapai. Misalnya dia pasti butuh waktu kayak gitu, entah gagal sekali, gagal 2 kali, gagal ketiga kali, dan nggak ada namanya terlambat kayak gitu sih menurut aku, asal kita tetap mempercayai dan memperjuangkan mimpi itu.
gak ada kata terlambat sih intinya ya, walaupun usia Iya. 40 tapi kalau kita masih memperjuangkan mimpi kita ya bisa aja kita, memang prosesnya kita baru dikasih Tuhan saat udah matang kayak gitu, saat udah siap. Terus, Apa kata Bang Panji? Percaya proses, percaya mimpi. Oh, lagi iya judulnya. ada kata-kata itu pokoknya percaya proses. Iya ada, aku lupa Rahma di vlognya itu ada. Ada. Ya jangan pernah bunuh mimpi-mimpi kalian, tetap hidupkan. Kalau orang yang punya masalah gimana ya? Punya masalahnya ini intern, ekstern, masalah gimana nih? Pokoknya semuanya Masalah lah. umum. Iya, semua orang punya masalah, semua orang aku yakin. Contoh Rama, contoh masalahnya. Nggak bisa dikasih contoh lah. Ya masalah kan banyak ya, pasti dari keluarga, dari percintaan, dari Iya, apa iya. itu kan banyak masalah. Yang mana? Titik-titik terendah gitu kah dalam setiap masalah. Sampai ada yang bilang ya kayaknya apa ya? Kok susah banget untuk bahagia. Nah, itu kayak gimana ya? Ya Allah. Iya, ada lagi, apalagi ada pertanyaan kapan terakhir bahagia. Kayaknya orangnya gimana ya? Bingung juga sih. Setiap Aku sampai bingung tuh. Aku aja nggak tahu definisi pura-pura bahagia, apalagi ada pertanyaan kapan terakhir bahagia. Sumpah, aku seriusan. kapan terakhir bahagia. Ya ampun, aku nggak pernah betul. Tapi kalau misalnya masalah itu banyak-banyak berdoa aja sih. Aku kan sebenarnya ada masalah juga, tapi nggak pernah kita lihatkan di medsos kan masalah-masalah kita. Kayak gitu kita selesaikan di internal kita internal pribadi sih, maksudnya kita kontrol emosi kita kalau ada masalah kayak gitu. Ya aku nggak bisa ngasih tahu juga sih sebenarnya mah kayak gimana, karena aku pun ada masalah juga kayak gitu. Intinya sih aku mau bilang juga sih bahwa semua orang punya masalah lah, nggak kamu sendiri. Benar. Cuman bedanya orang kan ada yang memang program dalam dirinya mau menampakkan, ada yang memang yang menyembunyikan. Bukan mau menyembunyikan sih, memang kayak Tidak perlu. nggak perlu lah. Semua orang ada psikolog kan kerjaan. Iya. Kerjaan psikolog itu. Sebenarnya yang membedakan kita itu pola pikir kita sih, mindset kita sendiri. Intinya semua orang punya masalah, tergantung mindset kita aja, mau berlama-lama dalam kesedihan apa mau pelan-pelan bangkit lagi. BTW banyak gak sih orang yang curhat sama Maria atau Nelly? Kalau Nelly deh, Banyak curhat. Gak ada. Kalau Maria, Sudah biasa. alhamdulillah. Maria. ada sih beberapa orang cerita masalah keluarganya, masalah pribadi ya, sering masalah percintaan sering. Iya sih. Ada yang kadang hubungannya baik tapi dengan keluarga enggak. Ada yang hubungan keluarganya harmonis tapi hubungan sama pasangannya berantakan. Semua orang ada masalah sih. Cuman itu aja. Cuman kadang-kadang yang enggak sering. Dapat curhat. Jadi kalau aku nulis kata-kata itu bukan berarti aku, tapi orang-orang yang curhat. Curhatan orang Ya emang Sampai ada yang nelpon 2 jam lagi. hanya untuk curhat. Ingat ceritanya? Ingat. Nyanyi. Nah, Misalkan dia cerita tentang masalah rumah tangga, bisa. bisa Iya. kasih solusinya. Kadang-kadang aku mikir juga, aku belum berumah tangga kok Nah, ngasih itu. saran. Ngasih solusinya gimana? Aku ngakak di situ tuh. Jadi gimana? Sesuai yang tahu aja lah. Jangan deh, itu lalu. Tapi pernah. Pernah. Beberapa lagi. Yang penting kedengaran. Beberapa orang kayak bingung ya sih. Kok minta pendapat ke saya ya? Karena kalau menurut Nelly kenapa? Mungkin karena orangnya Rahma banyak solusi mungkin. Atau Nah, ya. apa itu menyimpan rahasia itu Dipercaya. percaya itu maksudnya. Iya, ada orang beberapa tahun tuh masih terjaga rahasianya. Iya. Dan satu hal sih yang harus kalian tahu, saya kan lupa, jadi ya udah. Iya. Jadi saya nggak bisa membocorkan. Cuman gini ya, kalau dari aku sendiri nih, aku orangnya tipikal jarang curhat juga.
walaupun aku curhat itu bukan dari inti dari titik terendah aku, cuman kenapa karena aku nggak mau curhat. Yang pertama ada dua ketakutan sih, takut disalahin. Misalkan gini, kamu sih nggak gini, coba gini. Nah aku takut dapet respon kayak gitu. Aku kan lagi ada masalah, jangan tambah salahin. Yang kedua takut orang ini nggak bisa dipercaya sih, bisa ngomong kesana kemari. Makanya aku nggak mau ngomong, walaupun itu kayak sakit banget. Jadi curhatnya ke orang-orang tertentu aja. Nggak pernah ya. Nggak pernah, walaupun aku curhat itu bukan titik terendah aku. Kalau Terus curhatnya gimana sama buku diare gimana? nggak juga sih, cuman kayak Gitu. Aku Kalau- curhatnya apa yang di HP kamu? Apa? Kan di HP ya. Not gitu. Aku Oh. di situ. enggak sih. Bagusnya kita tuh curhat journaling sih, namanya metode cerita dengan Udah habis itu Enggak. udah enakan. iya. Bagusnya diungkapin sih, Mak. Ungkapin maksudnya nggak perlu ke orang, tapi ceritakan agar plong juga kan, lega juga kesehatan mental kan. Iya sih, koloknya itu kan ketenangan lagi kan ya. Jadi kalau ketenangan itu aja sih, lanjut berdoa itu aja, tertenang lagi. Bisa ya. Ada masalah lagi. Iya, selalu aja kayak gitu, Pak. Ada bahagia, sedih, bahagia, sedih. Nah gini deh, gimana cara kalian menghadapin kekecewaan, kesedihan. Aduh, pas banget. Iya, Maria aja. Gimana ya hadapi? Sebenarnya aku belum keluar dari masalah yang benar-benar keluar solusinya apa segala macam, aku masih mencari solusinya sampai saat ini. Ya gimana ya, aku coba jalani aja dulu kayak gitu. Aku coba jalani aja sih yang sekarang itu sambil cari, ya, siapa tahu dapat solusinya kayak gitu, sambil berdoa aja sih, minta pertolongan kayak gitu, karena belum ada solusi kayak gitu, belum dapat solusi sampai sekarang. Jadi aku belum bisa jawab sepenuhnya gitu loh, Mah, untuk keluar dari kesedihan itu, karena ya masih ada kayak gitu prosesnya sekarang untuk keluar dari itu. Aduh, deep. Deep dalam sekali. Kalaunya ada permasalahan pasti diri akunya ada kayak aku yang A, ada yang A, ada yang B. A tadi ini permasalahannya, yang B ini yang nenangin. Misalkan Amir. Misalkan kan video di YouTube banyak iklannya nih. Pasti awalnya tuh bilang kayak, kok banyak banget ini iklannya kayak gini, nggak suka kan. Tapi yang B ini bilang lagi, kalau ini kan ngasih apa ya? Bukan. Rezeki. Membuka pikiran kita tuh dengerin videonya. Nah yang B itu ngatain gitu sehingga kita bisa menerima video yang tadi dibikin itu. Contoh kecilnya itu yang dikasih Maria itu buku apa tuh, yang Insecurity itu kan yang help ya, itu kan ada, aku baca juga di situ tuh. Jadi yang bikin kita menerima sesuatu itu ya itu tadi, kita harus menemukan alasan di balik itu sih. Harapan Maria buat kita buat Maria. Kita tahun depan ketemu lagi. Iya. Untuk teman-teman semua, Sedih. harapannya sih untuk ya pokoknya untuk orang-orang tersayang di lingkunganku ini, aku bersyukur kayak gitu loh, karena kalian ada orang yang perhatian, peduli. Ya, harapan aku sehat-sehat, itu aja, sehat-sehat kalian, karena aku ingin Amin, bertemu Maria kalian juga. dalam keadaan sehat kayak Amin. gitu, 1 tahun ke depan. Ini umum ya untuk semua teman, semua keluarga. Terkhusus Rahma dan Nelly. Pokoknya untuk Rahma, apa yang dimimpikan, harapannya tahun ini bisa dilaksanakan atau enggak. Awal tahun tuh amin. mimpi baru kayak gitu buat Rahma. Apa yang diperjuangin itu jangan dipatahkan kayak gitu, pokoknya yakin aja mimpi bakal terwujud. Amin. Itu yakin aja, inti yakin, percaya, usaha. Untuk Nelly, Nelly punya prinsip juga dalam dirinya kan. Aku yakin Nelly tetap bertahan dengan prinsip-prinsip baiknya dan yang terbaik buat Nelly. Pokoknya apapun harapan buat Nelly yang terbaik. Ya Allah. Mungkin itu aja sih buat teman-temanku juga semuanya. Sarangnya. Kalau Nelly buat Maria apa? Maria
semoga sehat selalu. Iya. Nanti kalau baik setahun lagi kita ketemu lagi ya. Konten Amin. YouTube Rahma lagi. Amin. Amin. Semoga panjang umur kita semua. Iya, iya. Kalau Panjang aku umur. kangen, Iya. aku bakal nonton YouTube-nya Rahma. Iya kan, ada kenang beberapa bulan ini. Iya, oke. Terus Rahma, Buat Maria sehat-sehat juga, tetap jadi orang yang humble. Nggak lupa sama kita. Enggak. Setahun itu kayak lama. nah, baru lagi. Kita baru kumpul-kumpulnya itu baru loh. Baru tahun ini ya? Mana tahun ini masih 7 bulan. Kan ini baru 7 bulan. Iya. Bisa aja ndak ya. Nanti aku buat story deh, buat reels IG, buat info-info. Iya. Ya, semoga aja. deh. Pokoknya Jangan ditunggulah setahun lagi. Iya, insya Allah dapat ada kabar. Ada Nah, lagi? Semoga kita dipertemukan dengan versi yang lebih baik lagi. Iya. Amin ya Allah. Itu aja sih. Kenapa? Oke, jadi itu dulu ya. Pokoknya Terima kasih. Maria ditunggu setahun lagi. Aku terima kasih banyak buat Ah. Rahma selalu mengundang di channel ini, buat Nelly Terima kasih juga. untuk mengundang aku, terus lah aku udah ada undangan. Pokoknya sehat selalu. Berapa subscriber targetnya? 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kalau masalah 1 juta. masalah YouTube ya keingatan Bang Panji lagi. jangan nunggu subscribe-nya nambah atau apa. Pokoknya bikin aja sesuai Iya. dengan yang kamu mau. Oke Tahun guys. ke depan berapa subscriber ya? Maria lagi. Subscribe guys. Oke teman-teman, Oke. semoga video kali ini bermanfaat ya. Semoga deh. Nggak tahu bermanfaat atau enggaknya. Yang penting ini nih, ngobrol bareng kita bareng Maria. Mudahan setahun lagi kita ketemu. Buat kalian yang nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bisa. Sehat.